Halo semuanya, selamat bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kita tentang geometri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang segi empat, khususnya di sini itu adalah trapesium dan jajar genjang. Nah, ini kita akan masuk langsung ke materinya. Untuk lebih mempermudah penjelasan saya, kita akan menggunakan Word ya. Oke. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah definisi-definisi dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada pada segi empat. Nah, dalam segi empat itu ada sisi, kemudian ada sudut. Sudut-sudut yang seperti apa, kemudian sisi-sisi yang seperti apa. Nah, di sini ada definisi-definisinya. Yang pertama, sisi-sisi yang berseberangan dari segi empat itu adalah dua sisi yang tidak berpotongan. Kemudian sudut-sudut yang berseberangan adalah dua sudut yang tidak memuat sisi yang sama. Sisi-sisi berdampingan dari suatu segi empat itu adalah dua sisi yang memiliki titik sudut yang sama. Sudut-sudut yang berdampingan adalah dua sudut dengan sisi yang sama. Kemudian diagonal dari suatu segi empat itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua sudut yang tidak berdekatan atau sudut-sudut yang berseberangan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk pada gambarnya, di sini ada definisi dari trapesium, alas trapesium, kemudian jajar genjang. Nah, suatu trapesium itu adalah segi empat dengan dua pasang sisi dan hanya sepasang sisi yang sejajar. Sisi sejajar dari suatu trapesium itu kita sebut sebagai alas dari trapesium. Selanjutnya, jajar genjang itu adalah segi empat di mana kedua pasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, contohnya ini ada trapesium, kemudian ada segi empat. Yang di sebelah kiri ini kita sebut sebagai trapesium A, B, C, D. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah jajar genjang A, B, C, D. Sekarang kita lihat sudut-sudut yang berseberangan dari kedua bangun ini. Kita ambil salah satunya. Kalau saya di sini mungkin lebih ambil ke jajar genjangnya aja, biar lebih gampang. Nanti ini kasusnya sama seperti yang di trapesium gitu ya. Nah, sudut yang berseberangan itu contohnya adalah C dan B. Kemudian sudut A dan sudut D. Ini saling berseberangan. Kemudian sudut yang saling berdekatan itu di sini ada sudut yang memuat satu ruas garis, satu sisi itu adalah sudut C, sudut D. Ini berdekatan, kemudian sudut A dan sudut C itu juga berdekatan. Begitu juga seterusnya. Gitu ya. Nah, ini juga berlaku untuk yang di trapesium. Begitu. Nah, sisi-sisi yang berdekatan itu yang seperti apa? Sisi-sisi yang memiliki satu titik sudut yang sama. Sisinya kalau di jajar genjang ini mungkin ada AC dan CD. Gitu ya contohnya. Yang saling berjauhan itu artinya ada AC dan PD. Yang saling berhadapan gitu ya, berseberangan. Gitu. Nah, untuk ini saya rasa sudah jelas, karena tidak terlalu susah. Kemudian kita lanjut ke jajar genjang, bangun kita yang pertama. Nah, jajar genjang ini ada teorema-teoremanya. Yang pertama itu adalah kedua diagonal dari jajar genjang itu membagi jajar genjang tersebut menjadi dua segitiga yang kongruen. Nah, ini nanti kalian bisa membuktikan menggunakan kekongruenan segitiga. Kita lanjut ke teorema kita yang kedua. Sisi yang berseberangan dari suatu jajar genjang ini saling kongruen. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, ini ya. Kalau kita lihat di gambarnya, ini kan sama ya kayaknya ya. Kelihatannya sama. Nah, kalau kita melihat ini sama, kita harus membuktikan kalau ini sama. Nanti membuktikannya seperti apa? Ini kan sudah kita ketahui sejajar. Kemudian nanti gimana caranya kalian membuktikan kalau AC misalnya itu sama dengan BD atau CD ini sama dengan AB. Yang diketahui itu adalah kesejajarannya gitu. Nah, untuk membuktikan ini sama seperti teorema 4.1, kita menggunakan teorema-teorema kekongruenan segitiga. Gitu. Jadi ini nanti ada diagonal kita bisa bagi diagonalnya, kemudian nanti kita lihat ini kan ada dua segitiga. Bisa segitiga ABC, kemudian segitiga BDC, begitu. Kemudian nanti kalian cari kekongruenannya. Jika kongruen, maka sisi-sisi yang berkorespondensi itu kongruen. Sisi-sisi apa aja, gitu. Nah, itu idenya. Selanjutnya, akibatnya, jika garis L1 itu sejajar dengan L2, dan jika P dan Q adalah setiap dua titik pada L1,
maka jarak P dan Q dari L2 ini sama akibat dari saling kongruen ini. Gitu ya, nanti silahkan dibayangkan sendiri itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini ada teorema 4.3. Sudut berseberangan dari suatu jajar genjang ini saling kongruen. Nah, untuk membuktikan ini, kalian bisa lihat di sini. Kita lihat bentuk bangunnya seperti apa. Kita ambil salah satu sisinya, sepasang sisinya. Itu misalnya sisi AB, kemudian sisi CD. Nah, sisi AB dan sisi CD ini kan kalau kita panjang, kalau kita perpanjang akan menjadi akan menjadi dua buah garis yang saling sejajar, dipotong oleh transversal. Anggaplah transversalnya boleh AC atau boleh BD. AC dan BD ya nggak apa-apa. Kemudian nanti kita gabungkan dengan kekongruenan pada segitiga, maka kita nanti akan dapatkan rumus. Kita akan dapatkan kesimpulan bahwa sudut-sudut yang berseberangan ini sama besar, begitu. Nah, selanjutnya, dua sudut berdampingan dari suatu jajar genjang itu adalah sudut-sudutnya suplementer. Selanjutnya lagi kita next, diagonal dari jajar genjang itu saling membagi dua sama rata. Selanjutnya, ini nanti kalian, saya harap kalau yang ini tidak susah untuk dipahami ya. Nanti tinggal untuk membantu kita menggunakan gambar, kemudian nanti ini juga sama akan menggunakan kekongruenan gitu pembuktiannya. Terus ada teorema 4.6. Jika kedua pasang sisi yang berseberangan dari suatu segi 4 kongruen, maka segi 4 tersebut kongruen. Nah, teorema 4.7, jika dua sisi dari segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Kemudian, teorema 4.8, jika diagonal dari suatu segi 4 saling membagi 2 sama besar, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Kemudian teorema berikutnya, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik tengah dari dua sisi segitiga paralel dan segitiga sejajar, gitu maksudnya, dan memiliki panjang setengah dari sisi ketiga. Nah, teorema yang ini, karena ada beberapa properti baru, beberapa sifat baru yang kita masukkan, maka teorema ini akan saya bahas lebih rinci. Nah, di sini misalkan ruas garis yang menghubungkan titik tengah dari dua sisi segitiga paralel dan memiliki panjang setengah sisi ketiga. Nah, misalnya diketahui ini kita punya segitiga ABC. Kemudian D dan E masing-masing merupakan titik tengah dari ruas garis AB dan ruas garis BC. Nah, ini tadi saya mau suruh kalian membayangkan, tapi sepertinya supaya lebih jos membayangkannya, kita bisa menggunakan gambar. Nah, ini ya, misalnya tadi D ini titik tengah dari AB. Ini anggaplah di tengah-tengah ini, sekitarannya di sini. Kemudian E ini titik tengah dari BC. Seperti ini. Nah, kemudian kita mau membuktikan si DE ini itu setengah AC. Nah, buktinya kita mengkonstruksi dulu. Misalkan F adalah titik pada arah yang berlawanan dari ED. ED, sinar garis ED, sehingga EF sama dengan ED. Nah, ini kita gambarkan dengan titik-titik merah ini. Jadi, ED ini adalah misalnya sinar garis yang ke arah sebelah kiri. Kemudian EF ini sinar garis yang ke arah sebelah kanan, di mana ED dan EF ini panjangnya kita posisikan sama. Nah, kemudian kita gambar lagi garis bantu FC ini. Gitu ya. Nah, yang warna merah ini. Selanjutnya, kita peroleh EB ini kan sama dengan EC. Ini dari definisi titik tengah, kan tadi kita mengkonstruksi ya. Kemudian, sudut 2 ini sama dengan sudut 3. Ini dari teorema 1.11 atau sudut-sudut vertikal atau sudut-sudut yang sudut-sudut vertikal itu yang sudut-sudut yang berlawanan arah berseberangan itu memiliki besar yang sama. Itu teorema 1.11. Nanti dicek lagi ya. Nah, kemudian tadi kan kita peroleh
ini sama, sudutnya sama. Oh iya, maaf. Ini sudut 2 dan sudut 3-nya di sini ya, teman-teman ya. Eh, sebentar. Ini sudut 2. Yang di bawahnya ini sudut 3. Gini. Nah, kemudian tadi BE ini sama dengan EC panjangnya. Selanjutnya DE ini sama dengan EF. Setelah kita konstruksi, kita kan dapat ini sudut, sisi atau side, angle, side. Ini juga sama side, angle, side. Ini sama, ternyata dua-duanya kongruen, sehingga segitiga ini kongruen. Akibatnya apa? Nanti DB itu kongruen dengan CF, karena ini adalah sisi-sisi yang berkorespondensi. Maka kita peroleh nanti hasilnya ini, korespondensi karena ini. Kemudian nanti kita peroleh sisi 1 itu sama dengan sisi 4 karena korespondensi itu. Nah, sebentar. Ini belum saya tambahkan ya, sisi 1 dan sisi 4-nya ini ya. Nah, sisi 1-nya ini kita letakkan di atas sini ya. Nah, ini sisi 1 maksudnya. Nah, kemudian nanti di bawah ini yang sisi 4. Akibatnya kan semuanya yang ada di sini sisi-sisinya itu kan sama semua. Gitu. Nah, kemudian ini akibat dari yang nomor 4 tadi. Kemudian garis AB ini sejajar dengan garis CF. Ini nanti mengikuti teorema kesejajaran yang kemarin. Sejajar. AB ini sejajar dengan CF. Ini melalui teorema kesejajaran yang kemarin 3.5. Kemudian AD itu kan sama dengan DB. Karena ini merupakan definisi dari titik tengah. AD sama dengan DB. Ini ya. Selanjutnya nanti kita peroleh DB itu kongruen dengan FC. Itu karena tadi yang keempat ini. Karena sudut-sudut sisi-sisi yang berkorespondensi itu tadi dari suatu segitiga yang kongruen itu juga nanti akan kongruen gitu. Sehingga nanti kita peroleh dari sini, dari 7, kemudian dari 9 kita peroleh AD ini sama dengan FC. Karena apa? Sifat transitif itu berlaku pada relasi ekivalen. Sehingga nanti kita peroleh ADFC itu adalah sebuah jajar genjang. Itu dari teorema 4.7 yang barusan kita lihat tadi. Kemudian DE, ruas garis DE ini sama dengan sejajar dengan ruas garis AC. Ini definisi dari jajar genjang. Selanjutnya DE ini kan tadi sudah kita lihat itu adalah setengah dari DF. Kemudian karena DF itu sama dengan AC, berdasarkan teorema 4.3 yang sudah kita pelajari tadi barusan, yang sudah kita baca, DE ini nanti akan sama dengan setengah dari AC. Menggunakan yang ke-14 ini, informasi ke-14 dan substitusi. Yaitu DF tadi kan sama dengan AC ya. Oke, sampai di sini pembuktian kita selesai. Berarti pernyataan tersebut benar gitu. Nah, untuk materi tentang segi 4, part 1, ini cukup sampai di sini. Saya harap kalian bisa mengerti. Seandainya tidak mengerti, bisa ditanyakan lagi di forum diskusi yang ada di Bella. Terima kasih, selamat belajar.